Oke, linear programming. Anda sudah pernah dapat di matematika bisnis? Ya, pemrograman linear harusnya. Nah, di sini kita menggunakan linear programming untuk pengambilan keputusan, di mana ada beberapa kasus yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah product mix nantinya, jadi bauran produk. Kemudian ada kasus membuat atau membeli, make or buy. Kemudian media selection, ya, pemilihan media untuk iklan misalnya nanti. Ini di sini adalah bauran produk, jadi kita memproduksi satu atau dua produk, dua atau lebih dari dua produk, dan berapa masing-masing. Kalau di sini make buy berarti apakah lebih murah membeli atau membuat. Kemudian ada kasus untuk marketing research, ada pemilihan portofolio, kemudian ada shipping dan transportation, dan multi-period scheduling. Ini untuk misalnya men-schedule teller bank dan lain-lain, yang sekarang mungkin kita sudah mulai schedulingnya juga pastinya dengan telemarketing dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut saja ke inti isinya, yaitu untuk aplikasi ini semuanya dari dalam pembuatan pengambilan keputusan, terutama di uh, linear programming ini. Maka kita mulai semuanya dengan skenario dari permasalahan dan datanya yang akan kita uh, mulai. Yang akan kita mulai dengan cara satu, pertama tentunya mendefinisikan variabelnya, yaitu langkah satu ya. Kemudian langkah kedua, mungkin saya harus pakai warna merah ini supaya kelihatan. Langkah kedua adalah memformulasikan modelnya ya, dengan menggunakan variabel keputusan tadi. Tentunya menuliskan fungsi tujuannya, persamaan fungsi tujuannya, dan masing-masing dari persamaan constraint-nya. Baru kemudian dari semua itu kita masukkan ke dalam Excel dan kita selesaikan dengan menggunakan Excel Solver. Oke, jadi itu ya. Jadi nomor satu adalah kita mendefinisikan variabelnya dulu. Apa sih yang akan diinikan? Nah, itu langkah pertamanya. Kita lanjut dengan masuk ke dalam permasalahannya, misalnya sebagai berikut. Misalnya kita punya permasalahan, kita harus memproduksi ada 4 jenis. Ya, jadi ada problemnya adalah ini ya. Ini adalah problemnya, 4 jenis dasi pria ya, dengan menggunakan 3 material. Jadi dasinya itu dibuat ada 4 jenis, ada yang sutra dan lain-lain. Nanti kita lihat di tabelnya saja. Kalau di uraiannya di buku cukup lengkap di situ. Tapi di sini kita ini kan bahwa ada kita akan memproduksi 4 jenis dasi pria dengan menggunakan 3 jenis material, yang tentunya materialnya akan terbatas. Kemudian keputusannya adalah bagaimana kita memproduksi setiap masing-masing dasi per bulan. Tentunya tujuannya memaksimumkan profit. Tentu kalau memaksimumkan profit kita harus punya data-data. Tentunya data-datanya adalah ini dasinya masing-masing dibuat dari apa, bahannya berapa, kemudian kalau profit berarti masing-masing dasinya dijual berapa atau untung berapa, ya bisa juga seperti itu. Nah, sebagai contoh ini resources datanya ya, bahwa material yang digunakan adalah sutra, polyester, dan
eh, katun, di mana masing-masing harganya per yard atau per meter, ya, kurang kurang dari semeter ya, yard itu kalau sutra $20, polyester $6, dan kalau katun $9. Dan yang tersedia di gudang setiap bulannya adalah 1.000, 2.000, dan 1.200 yard per bulan. Untuk membuat dasi diperlukan biaya tenaga kerja sebesar dengan harga $0,75 per dasi. Oke, kita lanjut dengan ininya. Jadi kita sudah punya harga material masing-masing dan jumlah material yang tersedia. Ini adalah data yang diperlukan. Kemudian selain itu, untuk masing-masing produk, setiap jenis dasi, jadi di setiap jenis dasi, maka harga jualnya adalah masing-masing di sini untuk sutra, untuk yang hanya sutra saja bahannya, hanya polyester saja, atau campuran antara sutra, polyester, katun, atau yang lainnya. Untuk campuran satu harganya adalah 4,31 dan 4,81. Kebutuhan minimum per bulan dari biasanya hasil penjualan bulan sebelumnya yaitu 6.000 untuk sutra, 10.000 untuk polyester, 13.000 untuk campuran satu, dan untuk campuran 2 6.000. Sedangkan paling tinggi maksimum itu adalah 7.000, 14.000, 16.000, dan 8.500. Sedangkan untuk material yang digunakan kalau untuk dasi sutra, maka dia menggunakan 0,125 yard per dasi. Untuk polyester membutuhkan 0,08. Untuk campuran menggunakan 0,10, dan ini juga sama 0,10, yang campurannya bisa terdiri dari beberapa hal. Kita lihat dari data berikutnya, yaitu untuk membuat dasi sutra maka digunakan seluruhnya sutra 0,125. Kalau untuk dasi dengan polyester juga seluruhnya dengan polyester. Sedangkan untuk yang campuran maka dia campuran antara polyester dengan katun. Sedangkan untuk campuran yang kedua adalah polyester sama dengan polyester dengan katun, dengan masing-masing. Kalau yang campuran pertama setengah-setengah, kalau campuran kedua 30%, 70%, atau di sini butuh bahannya 0,5 dan 0,5 yard, ini 0,3 yard, ini 0,8 yard. Makanya di sini kebutuhannya 0,1 yard, 0,1 yard untuk yang dasi campuran antara polyester dan katun. Nah, setelah kita tahu, maka kita harus datanya sudah punya, maka kita harus mempunyai variabel yang kita definisikan. Misalnya S di sini, atau kalau Anda misalnya ingin lengkap, tulis saja sale adalah jumlah dasi sale per bulan. P polyester atau poli berarti dia jumlah polyester yang dibuat per bulan. Sedangkan B1 atau blend 1 adalah cotton poly blend. Sedangkan blend 2 adalah cotton poly blend 2. Ini kita definisikan dulu. Nah, setelah kita definisikan, kita lanjutkan dengan, jadi untuk yang mencari yang polyester, berarti polyester harganya berapa, dikurangi 0,08 yard kali harga polyester, dikurangi lagi 0,75, itu harga polyester. Sehingga kalau kita formulasikan ke dalam linear programming adalah akan menjadi sebagai berikut. Pertama kita lihat, kita buat objective function, yaitu Z sama dengan kan gitu ya, maksimum 3,45 adalah keuntungan dari sale kali sale,
ini keuntungan dari polyester kali jumlah polyester yang dibuat, kemudian ini yang blend dikalikan jumlah blend yang dibuat, dan demikian juga yang blend 2. Sedangkan batasan constraint-nya atau kendalanya dari masing-masing itu pertama adalah keterbatasan materialnya, bahwa 0,1 kali 0,125 kali sale itu tidak boleh lebih besar dari persediaan yang dimana sale-nya hanya 1000 yard. Yang lainnya tidak pakai silk, ya udah hanya silk 1 saja. Sedangkan untuk polyester adalah 0,08 adalah kalau kita memproduksi polyester. Kemudian yang kedua adalah 0,05 kali B1 ditambah 0,03 kali B2 lebih kecil sama dengan 2000 yard polyester. Sedangkan dengan yang untuk katun 0,5 dan 0,07 polyester yard itu harus lebih kecil dari 1250 katun. Jadi setelah kita dapatkan formulasi seperti ini, baru kita masuk ke batasan yang lainnya, yaitu bahwa sale itu tidak boleh lebih kecil dari 6000 atau sale lebih besar dari 6000 dan sale tidak boleh lebih besar dari 7000. Polyester tidak boleh lebih kecil dari 10.000 dan dia harus lebih kecil dari 14.000 dan seterusnya. Dan tentunya batasan yang terakhir adalah semuanya tidak boleh lebih kecil dari 0. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bentuknya dalam bentuk Excel-nya. Saya akan stop dulu ini. Oke, seperti yang Anda lihat di sini, kalau saya perbesar, maka ini industri ini akan menghasilkan dasi yang seluruhnya silk, seluruhnya polyester atau campuran polyester katun, campuran polyester katun 2. Yang ini tentunya awalnya kami akan kosong, ya. Harganya kita sudah tahu harganya berapa, 6,75, kita susun aja di sini harga. Kemudian biaya tenaga kerjanya, kalau tenaga kerjanya beda nanti tinggal kita rubah-rubah di sini. Kemudian material cost-nya tinggal dikalikan antara harga dari material dikalikan dengan jumlah material yang dibutuhkan. Sebagai contoh di sini, materialnya offset itu adalah nanti sekian, kemudian polyester dan seterusnya. Ini sudah perkalian cara mengalihkannya, dia pakai sum product, ya, nanti kita bahas nanti. Kemudian dari sini hasilnya adalah profitnya tentunya yang akan kita jadikan sebagai objective function atau fungsi tujuan, ya, dengan rumus yang sama semuanya tentunya. Tapi ini bisa saja rumusnya kita gunakan bahwa harga jual total dikurangin harga biaya tenaga kerja dikurangin material, itu adalah profit. Kita belum tentukan misalnya biaya transport dan lain-lain. Oke, jadi yang jelas yang paling penting adalah kita mau membuat yang namanya profit ini yang kita maksimumkan, sehingga kita akan mencoba memaksimumkan profit. Kemudian mulai dari constraint-nya kita susunnya bentuknya seperti ini. Yard-nya adalah 125, kita sesuaikan dengan price payment. Kita sesuaikan dia dengan masing-masing. Silk 125, polyester, ya polyester sesuaikan dengan ini, ya. 0,5, 0, ini kan tidak butuh polyester sama sekali, tidak perlu, tidak membuat dasi polyester dan dasi yang campuran. Nah, kemudian untuk maksimumnya berarti maksimum
maksimum sale itu adalah 7.000, kemudian minimum sale adalah 6.000. Ya, maksimum polyester 14.000 dan seterusnya. Tentu rumusnya sama ini. Kalau di sini adalah sum produk, ini sum produk, sum produk, sum produk, kecuali ini juga bisa sih sebetulnya dibuat sum produk juga. Seperti ini saya ganti dengan sum produk juga boleh. Warnanya hijau tadi, warnanya hijau supaya mudah membedakan fungsi tujuan dengan lain. Jadi di sini rumusnya adalah sum produk B9 kalikan B5 tambah B9 itu adalah ini dikalikan jumlah yang akan dibuat. Kemudian di sini ada biaya-biayanya. Oke, supaya kita langsung biaya ini digunakan untuk apa? Untuk membuat berapa material cost tadi. Kan makanya di sini adalah B11 sampai B13, 11 sampai 13 ya kan, dikalikan dengan biaya ini. Jadi ini sum produk dari itu. Kemudian yang ini semua sum produk semua. Sedangkan ini diinputkan ya sesuai dengan kondisi yang tadi. Nah, setelah selesai maka kita tinggal ingat harus ada solvernya. Yang masih lupa mengaktifkan solver, file, option, ya, add in, yang ini di sini go, solvernya add in-nya diklik. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita pakai solver. Yang paling atas adalah objective function, berarti dia adalah yang bagian yang hijau ini ya. Berapa maksimum profit. Kalau dia dipilih F9 ini, kemudian kita jadikan ini pilih max-nya. Kemudian di sini dengan mengubah-ubah yaitu jumlah unit yang diproduksi. Jadi B5 sampai E5. Dengan batasan, ya batasannya semua berarti mulai dari constraint 1 sampai constraint terakhir ini, di mana dia sum produknya ini lebih kecil dari atau lebih besar dari masing-masing. Untuk yang lebih kecil ini lebih besar. Selesai, di solve aja. Oke. Maka dia hitungannya akan sudah, oh berarti buat 7.000, buat 13.065, buat sekian dan sekian. Nah, bentuk rumusnya seperti apa? Di sini sudah ada bentuknya. Ini kalau ini saya ganti dengan bentuknya tadi, rumus ini adalah pakai rumus yang ini. Oke. Pak Urino? Ya. Yang seandainya biaya tenaga kerja tadi misalnya untuk yang ini adalah 0,8, maka kita bergantilah di sini 0,8 dolar, ini 0,8 dolar. Tentu akan berbeda dengan profit yang dihasilkan ya. Tapi untuk meyakinkan bahwa benarkah jumlahnya tetap sekian, maka kita harus jalankan lagi, atau nanti kita di berikutnya adalah sensitivity reportnya, baru kita di bab 4 kita akan bahas kapan kita harus menjalankan lagi solver atau kapan tidak. Ini anggap aja kita nggak tahu lah, sudah jalankan aja lah solvernya, solve. Oke. Sehingga dia ternyata tetap jumlahnya sekian. Tapi keuntungannya yang tadinya 120.000 dolar menjadi 119 dolar. Oke. Itu yang contoh yang berikutnya adalah di 32. Di sini adalah sama, industrinya sama, hanya bedanya di sini kita buat dia bentuknya jumlah unit,
ada S ada S0, jadi ini seandainya dia ini kita rubah-rubah untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Ini dengan syarat tentunya kita buat bahwa jumlah dari industrinya. Kalau dengan ini hasilnya akan lebih tinggi. Tapi ini tergantung dari perumusan saja. Kalau di sini kan bahwa minimumnya dan ininya dibedakan. Ya. Di mana constraint-nya juga demand-nya kita sudah tahu di sini bahwa demand-nya itu ada di sini 7.000, 6.000 tanpa ada minimum. Pokoknya produksi aja seluruhnya. Hasilnya tentu tanpa ada batasan minimal sekian, diperolehlah jumlah hasilnya sekian. Ya. Sedangkan ini untuk membeli kembali. Ini kasusnya ada di buku, saya tidak akan coba bahas, tapi intinya kalau bagaimana kalau misalnya ada kelebihan kita harus nambah lagi dan lain-lain. Outsourcing, sorry, maaf saya lupa. Jadi yang kasus ini seandainya membuatnya dengan outsourcing. Di sini outsourcing biayanya kita tinggal menjual saja dengan harga jual yang sama. Harga outsourcingnya adalah ini. Kalau ini tadi ada reproduksinya sendiri, ini di outsourcing. Outsourcingnya masing-masing yang bisa, kalau ke shape nggak usah di outsourcing, polyester menjadi sekian dan sekian. Blend sekian. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam media selection maka pembuatan ininya kita mulai dengan kasusnya adalah bagaimana ini saya walaupun di sini gambling, trip dan lain-lain, emang gue pikirin ya biarin aja ya, anggap aja kita investasi gitu ya. Tapi ke dalam gambling di sini, budgetnya adalah 8.000 per minggu untuk advertising. Jadi ini promote gambling trips to Bahama atau promote anak inilah digantilah misalnya kita ganti dengan apa namanya yang lain juga bisa misalnya wisata dan seterusnya. Dengan budget adalah $8.000 per minggu dengan menggunakan 4 jenis advertising. Sebetulnya ini sih bisa saja kita tidak harus gambling, tapi oke okay lah. Maksudnya ini nggak harus gambling seperti ini ya. Pokoknya mempromosikan sesuatu trips bisa juga sebagai jangan gambling adalah misalnya para wisata. Budgetnya adalah $8.000 per minggu dengan menggunakan 4 jenis advertising. Keputusan yang ini kan berapa banyak iklan yang di setiap iklan masing-masing setiap iklan yang akan digunakan. Jadi objektif fungsinya adalah memaksimumkan jumlah audiens yang dijangkau dengan data sebagai berikut bahwa ada kita menggunakan iklan TV, iklan koran, iklan radio pada prime time, dan iklan radio pada afternoon. Sore ini prime time. Audiens yang akan bisa dicapai per iklan untuk TV spot adalah 5.000, untuk newspaper 8.500, untuk radio 2.400, dan radio afternoon 2.800. Jadi lebih banyak di afternoon daripada di prime time ya. Misalnya datanya seperti ini. Kemudian biayanya, kalau kita gunakan TV spot per ad-nya 800. Untuk koran karena jangkauannya lebih luas biasanya lebih mahal 925. Untuk radio 290 di prime time dan 380 di afternoon time. Maksimum dan ada batasan pula maksimum iklan per minggunya di TV 12, di newspaper 5, di radio 25 dan di radio afternoon 20. Oke. Kalau
newspaper contohnya, dia 5 kali mengiklan per minggu dengan biayanya masing-masing. Jadi 5 kali sekian ya. Ini 25 kali sekian, 20 kali sekian, 12 kali sekian kalau kita gunakan maksimum. Kan menentukan berapa jumlah ad-nya kita gunakan nanti di menggunakan solver tadi dengan model yang linear programming-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada batasan-batasan lainnya yaitu setidak-tidaknya ada 5 iklan radio per minggu. Jadi iklan radio minimum 5 dan tidak boleh lebih dari $1.800 pada iklan radio. Jadi sudah ada batasannya lebih banyak lagi kan. Kemudian apa namanya dari ini batasan atau data-data tersebut kita tentukan dulu adalah variabel keputusannya. Variabel keputusannya adalah yang pertama tentunya adalah apa namanya iklan TV ya, iklan TV, jumlah iklan TV, jumlah iklan di koran, jumlah iklan di radio pada waktu prime time, dan jumlah iklan radio pada waktu sore. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga kita peroleh dengan fungsi tujuan, yaitu jumlah audiens yang akan dicapai. Tadi kan TV itu adalah 5.000. 5.000 kali jumlah iklan TV. 8.500 kali jumlah iklan di koran. 2.400 kali jumlah iklan radio prime time dan 2.800 kali jumlah iklan di afternoon time. Budgetnya hanya 8.000 kan? Nah, budget 8.000 ini harus dibagi ke iklan TV yang batasannya adalah 800 $800 per iklan TV kali jumlah iklan TV, 925 iklan koran kali jumlah iklan koran, dan seterusnya harus lebih kecil sama dengan 8.000 karena budgetnya 8.000. Kalau budgetnya nambah tinggal merubah ini. Dan setidak-tidaknya 5 iklan radio spot per minggu. Berarti jumlah iklan di prime time dan di afternoon adalah lebih besar sama dengan 5. Karena at least 5 radio, maka lebih besar sama dengan. Oke. Kemudian tidak boleh lebih dari 1.500 untuk radio. Maka 290 kali prime time yang ditambah jumlah afternoon time dikalikan 380 tidak boleh lebih besar dari 1.800. Kalau ini dirubah misalnya 2.000, maka ini yang kita rubah. Kemudian maksimum jumlah iklan per minggunya, bahwa televisi tidak boleh lebih kecil dari 12, tidak boleh lebih besar dari 12, newspaper lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan ya, prime time lebih kecil dari 5 dan seterusnya. Dan tentunya tidak boleh lebih kecil dari 0. Oke. Kita lihat nanti formulasi di ininya dengan menggunakan file Excel 33. Saya ulang ya. Minimum radio spot terus yang mana? Minimum radio spot adalah bahwa jumlah iklan di radio tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih kecil dari 5. Itu bisa kita lihat. Iya, tadi soalnya at least 5 radio spot betul gitu ya. Iya, yang apa namanya ini ya. Nah, P ditambah A lebih besar sama dengan 5. Yang ini untuk budgetnya, yang ini untuk ininya. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat bahwa dia sudah ikutin seperti ini. Ini left hand side, right hand side. Sisi sebelah kanan persamaan, sisi sebelah kiri persamaan. Cuma gitu aja ya.
Kalau mau ngelihat rumusnya, Anda cukup formula, formula. Ya. Rumusnya apa? Tuh. Ya. Kalau lihat nggak mau, ya tutup. Ini kita jadi rumus itu tadi. Nah, solvernya sekarang. Yuk, tadi kan solver cuma saya jalankan gitu aja. Yuk kita coba pakai solvernya itu dengan kita ulang lagi. Saya pilih di profit dulu, ya, atau di jumlah audiens, solver. Jadi yang set objektifnya di F6, nggak usah di F6 lah, maksimum audiens, ya, otomatis F6. Kalau Anda misalnya di sini, di sini saya ganti maksimum audience, saya kasih nama define name max audience, Nah, oke. Maka pada waktu kita gunakan solver, di sini langsung max audience. Sama aja, kita klik aja, tuh, lebih nyaman mungkin ya, nantinya. Ini, nah kemudian jangan lupa kalau maksimum ya pilih maksimum, kalau minimum kalau pilih minimum. Kalau untuk supaya untungnya Rp1.000 atau $1.000 supaya untungnya $1.000.000, maka value of yang kita pilih. Jadi ada 3 ya, max, min, value of. Kalau value of kita harus menuliskan jumlahnya. Ini max karena problemnya adalah untuk problem max. Kemudian di sini kita lihat bahwa dengan mengubah mana? Tentunya ubahlah yang jumlah. Ini. Kemudian kita kembali lagi untuk constraint. Constraint ini kalau seandainya kita hapus semua contohnya ya. Saya hapus dulu semuanya ini ya. Saya delete aja semuanya supaya gampang. Maka constraint-nya pertama kita tambahkan apa? Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Kalau ini adalah plus semua, lebih kecil semua, maka kita pilih yang lebih kecil sama dengan. Mana yang ini cell reference-nya adalah ini. Dengan constraint-nya adalah ini. Add. Kemudian satu lagi, ini menjadi lebih besar sama dengan untuk yang bawah kan, untuk yang minimum radius plot. Ini dengan ini. Oke. Sehingga add. Oke. Kita tutup. Sehingga dia B sekian sampai F8 sampai F13 lebih kecil sama dengan sekian dan seterusnya. Gunakan make unconstrained variable non negatif supaya nantinya lebih besar sama dengan 0 semua. Klik ini juga simplex LP. Sudah solve. Selesai. Kok kembali ke sini dia? Ini 31 ya. Yang 3 ini. Jadi 1,97 ya kita bulatkan kedua nanti ya, 2 iklan di TV, 5 iklan di newspaper, 6 iklan di prime time, tidak ada iklan di afternoon time. Dengan jumlah audien yang dicapai sebanyak 67.240. Gitu. Misalnya Anda sebagai manajer fund manager dari satu perusahaan dan Anda ditugaskan untuk menginvestkan 5 juta dolar yang akan harus diinvestasikan ke 6 macam investasi. Ya. Keputusannya berapa banyakkah
yang diinvestkan ke masing-masing dari 6 investasi tadi. Dengan tentu butuhnya adalah berapa hasil yang maksimum interest yang diperoleh, ya. Karena investasi tentunya uangnya harus beruntung dong, dicari untung yang paling maksimum. Maka kita lanjut dengan berikutnya. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Kalau investasinya kita masukkan ke dalam kredit perdagangan, maka interest rate-nya adalah 7%. Tapi namanya investasi tentu ada resikonya. Dan resikonya bahwa resiko kredit ini adalah 1,7. Atau dimasukkan kepada obligasi perusahaan 10%. Anunya, rate-nya dan resikonya lebih kecil 1,2. Atau kita masukkan ke dalam emas, metal ya, platinum, metal ya, dengan interest rate-nya $19, 12%, sorry. Dan reskornya adalah 3,7 dan 2,4, lebih tinggi daripada ke obligasi. Atau kita masukkan kepada saham mortgage security, ke surat berharga jaminan ini. Nah, itu 8%, 2,0, atau ke pinjaman untuk konstruksi. Interestnya adalah atau return-nya adalah 14%, sedangkan risk-nya adalah 2,9. Masing-masing sudah ada datanya. Dari mana data ini tentu dicari dulu ya. Biasanya dari lembaga riset ya. Kita lanjut dengan berikutnya. Jadi ada constraint-nya, tapi constraint-nya nomor 1 adalah bahwa tidak boleh lebih besar dari 5 juta. Karena uangnya dikasih 5 juta dolar kan. Kemudian tidak boleh lebih masing-masing investasi ke security yang manapun atau dari investasi manapun maksimum itu 25%. Misalnya ke emas hanya maksimum 25%. Dan setidak-tidaknya diinvestasikan 30% ke golongannya platinum sama silver sama gold tadi. Kemudian setidaknya 45% pada kredit perdagangan maupun ke obligasi dari perusahaan. Dan syarat yang utama lagi, resikonya tidak boleh lebih dari 2,0. Oke, saya lanjut ya. Oleh karena design variabelnya adalah T, investasi ke trade credit, dan B, itu investasi ke corporate bond tadi. Ya. Kemudian ini ke gold, ini ke platinum, yang dua-duanya ini adalah tadi syaratnya ini metal ya. Metal. Kemudian M, mortgage securities, dan C ke construction loan atau pinjaman untuk konstruksi. Ini surat berharga jaminan hutang biasanya, mortgage security. Oke. Kredit ya, 0,07 ke trade credit, 0,1 ke bond, 0,19 di gold, dan 0,12 di platinum, 0,08 ke apa ini tadi mortgage. Mortgage itu ini lah, gade. Kalau bahasa Indonesia sih gade gampangnya. Mortgage, hipotek. Kemudian 0,14 ke construction loan. Dengan ada batasan sebagai berikut, bahwa seluruhnya lebih kecil dari 5 juta. Dan T semuanya ya, ini dibuat
Karena jumlahnya adalah T ditambah B ditambah G tambah P tambah C ini 0,25-nya T, 0,25-nya B. Jadi tidak boleh lebih dari 25% untuk pada satu investasi. Maka T adalah 0,25 kali seluruh yang diinvestasikan. Seluruh yang diinvestasikan. Jadi kita ngeceknya banyak sekali kan ini. Kalau dilakukan manual ya pusing memang. Ya. Oke. Kemudian kita lihat juga di sini 30% harus di metal. Gold ditambah platinum harus lebih besar dari 30% dari total. 0,45% ke trade credit dan corporate bond. Maka perhatikan di sini 0,45 kali seluruhnya. Kemudian batasi range-nya tidak boleh lebih besar dari 2,0. Maka 1,7 ditambah ini semua dibagi T plus B plus G dan seterusnya lebih kecil sama dengan 2,0. Atau kalau kita ganti menjadi lebih searah 1,7 ditambah ini lebih kecil sama dengan 2,0 kali total. Dan yang berikutnya adalah ini harus lebih besar daripada 0. Oke. Kita akan lihat di 5. Jadi di sini kalau melihat seperti ini bahwa total fund 5 juta. Maksimum trade ya. Trade maksimum corporate bond maksimum ini dibuat satu baris di mana perhitungannya sama semua sebetulnya harusnya jumlah jumlah kali adalah antara ini dengan 1 di mana batasannya adalah 0,25 kali ini. 0,25 kali H8. Berapa tadi? 0,25 kali H8. H8 itu adalah total maksimum yang diinvestkan. Jadi ini menjadi hasil perhitungan ini agak khusus ini ya. Tidak seperti tadi tinggal copy aja. Yang ini adalah 0,25 kali tetap H8. Kan hasilnya nanti H8 ini yang menentukan. Walaupun yang nanti diminta sekian masing-masing. Dan rescore 1,7 dan lain-lain kali H ini 2 kali H8. Ya, 2 kali H8. Apa sih H8 ini? Total fund invested. Saya kasih aja namanya total fund invested. Sehingga di sini kalau ini penjelasannya adalah kalau kita ganti ya misalnya ini total invested. Anda bisa gunakan seperti ini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini enak saja Anda tinggal data selesai sudah. Oke, berarti 25% di sini, 25% di sini, sebagian ke ini platinum sekian, mortgage sekian, bukan 25% sih. Ini berapa persen? Anda bisa hitung aja. Sama dengan ini kali total invested. Gede banget persen. Wah, kegedean. Tadi salah saya dibagi. Kenapa yang saya kali?
0,25, kita bisa ganti dengan persen. 5%, 10%, 10%. Kemudian, tapi ada alternatif modelnya, yaitu ini. Yaitu dengan menggunakan tadi berapa persen masing-masing. Nah, ini ketemu. Sama dengan ini tadi. Bisa di satu model, sama aja. Jadi di sini adalah kita menggunakan bahwa total fund adalah mau berapa, satu kan 5 juta ini 5 juta itu adalah 1. Oke, kalau 50 juta sama dengan 5 juta kali, kalau berinvest semua ya ini harusnya jadinya angka 1 tadi. Temulah dia akan menjadi seperti itu tadi. Ininya sama rumusnya, lihat. 0,25 kali H sekian. 0,25 kali sekian. Oke, ini 2 kali. Sama. Saya tutup ini ya. Oke, labor planning Hong Kong Bank, atau di sini mungkin ke BCA Bank. Berapakah jumlah teller yang dibutuhkan untuk berbagai waktu penjadwalan waktu pagi, siang, sore di dalam satu bank? Keputusannya berapa banyak teller yang harus memulai pekerjaan pada setiap shift ya, various time of day itu shift pagi, shift siang, shift sore, dan dengan tujuan meminimumkan biaya personil tentunya, dimana kebutuhannya selama ini untuk periode jam 9 sampai jam 10 itu 10 teller, masih pagi baru buka. Tapi jam 10-11 sudah banyak orang, 12, 11 sampai 12 lebih banyak lagi. Ini waktu peaknya di jam 12 sampai jam 1 itu 16 orang. Kemudian lagi waktu peaknya jam 1 sampai jam 2 setelah setelah makan siang 18 orang, 17, 15, dan terakhir baliknya 10 lagi. Jadi total minimum daily requirement adalah 112 jam tenaga kerja. Full time teller ada 2 macam pekerja di situ, teller yang full time dan teller yang outsourcing. Di mana teller ini hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Dan setiap harinya dia mendapatkan hak untuk istirahat 1 jam, dan yang dilakukan setengah jam di jam 11 dan setengah jamnya di setelah jam 12. Biayanya per harinya teller ini adalah salary dan benefit adalah $90. Dan sekarang ini ada 12 orang teller. Jadi data ini harus diperoleh dulu ya, harus diambil dulu dari ini ya. Kemudian part-time teller itu bekerjanya 4 jam secara terus-menerus tanpa istirahat makan. 4 jam cuma maksimum. Dapat dimulai jam 9, 10, 11, atau jam 1. Atau jam 12. Dan dibayarnya adalah $7 per jam. Atau $28 per hari. Part-time teller tidak boleh melebihi dari 50% dari kebutuhan minimum. Jadi 50% kali 112 adalah 56 jam. Nah, maka decision variabelnya adalah F, P1, P12, dan seterusnya. Ini full time
jumlah full time tellernya yang bergerak yang bekerja antara jam 9 sampai jam 5, P1, 9 sampai 1, 10 sampai 2, dan seterusnya. Karena 4 jam kan, 9 sampai jam 1 itu 4 jam, ini 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, dan seterusnya. Sampai yang terakhir jam 1 sampai jam 5. Objektif fungsinya minimum $90 kali full time ditambah $28 kali seluruh part time. Part time hour tidak boleh lebih dari 56. 4P lebih kecil dari 56. Maka minimum jumlah teller yang dibutuhkan per jamnya adalah F full time ditambah part time lebih besar 10 sampai yang data yang awal tadi sampai dengan pada saat ini, dan ini sesuai dengan ini bahwa P2 itu ada di jam 10 sampai jam 2 dia masih ikut. P1 sudah nggak ikut karena dia P1 itu sampai jam 1 dan seterusnya ya, diatur gitu. Nah, kemudian 12 full time teller yang tersedia dan tentunya non negatif. Kita masuk ke Excel-nya di 36. Singkong Bank. Oke. Singkong Bank. Di sini ini teller full time, teller part time mulai jam 9, teller yang dari jam 10 dan seterusnya. Jumlah tellernya berapa nanti dihitung oleh biayanya sudah ada di sini. Jam 9 sampai jam 10 butuh full time sama part time yang P1. Dan maksimum butuhnya adalah 10 teller dan seterusnya. Maksimum 12 full time, part time-nya batasannya harus lebih kecil sama dengan 56. Dari sini kita dapatkan bahwa ini hanya memindahkan dari permasalahan tadi ke dalam bentuk Excel, kemudian kita tinggal solver. Di sini karena dia biaya, maka kita menjadikan dia minimumkan F6 ini menjadi biaya paling kecil dengan merubah jumlah teller yang tersedia di masing-masing ini, baik full time maupun part time, dengan batasan ini tadi. Kita solve. Oke, berarti teller awal yang bekerja 2 orang istirahat dulu, belum mulai 10, kan jumlah tellernya 12 yang full time, 10, kemudian tanpa ada tambahan part time-nya, tapi pada waktu di sini sudah kita tambah part time 2, yaitu part time 1 dan 2, di mana tidak part time yang awal ini yang jam 9 tidak diperlukan akhirnya. Ini part time yang terakhir juga tidak diperlukan. Jumlahnya kalau kita lihat ini jumlah part time-nya maksimumnya 4, 5, 6. Itu saja. Mudah kalau ini sih. Ya. Jadi vehicle loading di Goodman Shipping. How to load a truck subject to jadi bagaimana kita memuat barang ke dalam sebuah truk dengan batasan bobot dan volume. Keterbatasan bobot dan volume. Keputusannya adalah berapa banyak kan masing-masing dari 6 item itu yang akan di-load ke dalam satu truk. Dengan tujuannya adalah memaksimumkan nilai yang di upload ya dimuat ke dalam truk, sehingga kita
nilai barang yang dikirimkan lebih banyak lagi, gitu ya. Lebih memaksimumkan nilai yang akan dikirimkan. Nah, di sini ada 6 item misalnya di data ini. Terserah ada itemnya apa. Di mana value-nya adalah 15.500 sampai dengan 9.625. Masing-masing berbeda-beda. Dan bobotnya dalam bentuk pounds adalah 5.000, 4.000, 3.000 dan ini bobotnya masing-masing item. Kemudian dolar per poundnya berarti tinggal dibagi kan. Ini 15.000 dibagi 5.000 3,10. Ini juga gitu, tinggal dibagi dapat angka ini berarti dolar per poundnya adalah sekian. Nanti yang kita maksimumkan ini. Kemudian volumenya, cubic feet per poundnya. Di sini 0,125 sudah dihitung ya, 0,064 dan seterusnya. Kemudian selain data ini, kita harus menentukan variabel keputusannya yaitu kita umpamakan WI, jumlah berat dari item I yang akan di-load ke dalam truk. Dimana I-nya adalah 1 sampai 6 karena ada 6 item. Kapasitas truknya adalah 15.000 pound dan kubikasinya adalah 1.300. Dengan objective function-nya tentunya berapa dolar value-nya per pound 3,10 kali B1, 3,20 kali B2 dan seterusnya. Dengan batasannya 15.000 pound berarti totalnya lebih kecil dari 15.000 pound. Kemudian value-nya dalam kubikasi maksimumnya adalah 1.300, 0,2125 kali ini dan seterusnya. Pound masing-masing dari item berarti W1 lebih kecil dari 5.000 dan seterusnya. Ya. Mari kita lihat ke Excel-nya. Goodman shipping. Tadi ini berapa bobot barang 1, bobot barang 2, bobot barang 3, bobot barang 4, 5 dan 6. Ini sudah dihitung, kita nolkan dulu aja. Load value-nya kan tadi hasil perkalian hasil pembagian antara 1.500 bagi ini. Kalau Anda supaya jelas, saya buat aja di sini ada dua ini. Ini adalah 15.500. Kemudian ini adalah berapa? 4.400. Kemudian ini adalah berapa tadi? 10.350. Atau saya copy aja ini biar gampang. Saya kopikan aja semua ke sini. Dimana ini adalah tinggal kita buang masing-masing. Dan ini dalam bentuk pound, jadi nanti kita ganti dengan dolar. Ya kan? Ini adalah 9625. Oke. Kemudian kita tahu di sini 4.500. Yang ini juga 5.005 adalah 5.000. Kemudian yang di sebelah sininya adalah ini tadi adalah 3.000. Ini adalah 3.500 kalau nggak salah. Ya, 3.500. Item kelima 4.000. Dan item ke berapa ini? Ke-6 itu adalah 3.500. Jadi angka ini kita peroleh dari sama dengan ini dibagi bawahnya. Tinggal kalau seperti ini mudah saja Anda copy aja ke kanan, selesai. Ini warnanya kita buat aja warnanya
biru saja. Oke. Sebagai input juga kan. Ini nanti hasil perhitungan, ini input, ini hasil perhitungan. Dan sum product, tetap sum produknya adalah antara ini dikalikan dengan ini. Bobotnya maksimum adalah 15.000. Terus kemudian bobot dikalikan, maksudnya 1 kali ini. 1 kali bobot dalam pon. 1 kali bobotnya. Jadi nanti kalau bobotnya ketemu, tinggal W kali ini saja, kalau kali 1 kan. Kemudian ada volume limit, bahwa ini limitnya adalah 0,125 sesuai dengan besarnya barangnya. Ini besar barangnya per pon adalah 0,64, besar barang per pon masing-masing sudah diketahui. Kapasitas truknya 15 pon dengan 1.300 kubik. Kemudian ada limitasi lainnya, bahwa limitnya di sini tersedia barangnya 5.000, 4.000 dan seterusnya. Kalau ini berubah tentu akan dirubah juga ini ya. Selesai, tinggal kita solve saja dengan solver. Di solver maksimumkan jumlah load yang yang dapat dimasukkan ke dalam truk dengan batasan. Kebetulan batasannya adalah sama semua, jadi di sini lebih kecil sama dengan semua, maka kita cukup pakai yang satu saja. Jadi solve A8 itu maksimumkan dengan mengubah jumlah pon yang dapat di load dengan batasan H10 sampai H17 lebih kecil sama dengan J10 sampai J17. Oke, solve. Selesai. Dia ketemu bahwa di sini adalah ketemunya 4.900 pon, 0 pon, dan seterusnya. Ini nilai yang dapat dikirimkan dalam satu truk adalah 47,90. Kalau misalnya kita harus menyertakan ini, maka kita harus tambahkan kondisi lain lagi. Item ini kan item 1, ini berarti di sini kita harus tambahkan bahwa dia minimum sekian ponnya, dan kita harus menambahkan variabel dengan mendefinisikan terlebih dahulu. Model yang lainnya adalah bentuknya adalah seperti ini, di mana load value-nya yang kita tuliskan, kemudian ini width beratnya, ini volumenya, di mana volume dan ini juga sama, kita tentukan 1.500, 1.300, yang lainnya 1, dan ini juga prinsipnya sama. Jadi alternatif model dari ini bisa dirubah-rubah. Jadi belum tentu modelnya sama, nggak masalah, modelnya kan sama, asal tujuannya decision variabelnya ketemu, objektif fungsinya tahu, dan constraint-nya tahu. Itu misalnya kita membuat sereal, kalau orang ini makanannya orang bule adalah sereal, ya beginilah. Bagaimana agar memenuhi kebutuhan nutrisional hariannya, di mana dia menggunakan 3 macam biji-bijian atau kacang-kacangan. How much each of 3 grain to include in cereal? Minimum biayanya dengan meminimumkan biaya untuk jumlah takaran sebesar 2 ons. Oke. Nah, di mana harga dari grain 1 adalah 0,33, grain 2 0,47, misalnya ini gandum, wheat, kemudian ini corn, dan ini adalah jenis kacang-kacangan lainnya. Proteinnya untuk ini kita lihat, oh ini berarti kalau lebih tinggi ini biasanya ini bangsa kacang ya proteinnya.
misalnya ini adalah gandum, ini misalnya adalah jagung gitu ya. Enggak sih, gandum dengan jagung kemudian ini sama ya. Dengan minimum delay-nya 3, riboflavin atau vitamin B 2, fosfor 1, magnesium 0,045. Di mana di kandungan di A ada, di B tidak ada, dan di C ada 6, lebih tinggi. Selanjutnya, decision variable-nya adalah berapa pon A yang digunakan, berapa pon B yang digunakan, berapa pon C yang digunakan. Dan dengan catatan, grain will be blended to form 2 ounce of survey cereal. Objektif fungsinya adalah menemukan 0,33 A ditambah 0,47 B ditambah 0,38 C, di mana A adalah berapa pon serial A, berapa pon serial B, dan berapa pon serial C. Jadi total blendednya dalam 2 ounce, maka atau 0,125 pon, 2 ounce itu sama dengan 0,125 pon. Jadi A plus B plus C sama dengan 0,125. Ini bacanya pon, jangan lupa LBS ini. Lanjut. Minimum nutrisionalnya sebagai constraint-nya 2A ditambah 22A ditambah 28B ditambah 21C lebih besar dari 3, dan ini untuk riboflavin, ini untuk fosfor, ini untuk magnesium. Oke, dan ini jawabannya dalam bentuk Excel-nya ada di nomor ini jadi simple ya, karena sudah kelihatan bahwa biayanya untuk per ponnya sekian. Kenapa tadi dirubah menjadi pon? Karena di sini harganya per pon. Tadi ini ounce, pindahkan ke pon. 2 ounce sama dengan 0,125 pon. Kemudian protein ini adalah 3, 2, 1. Butuhnya nanti ketemu bahwa di sini butuhnya untuk protein 22, 28, ini harga jumlah masing-masingnya, fosfor, kandungan fosfornya, dan seterusnya. Dari sini kita langsung ini adalah dalam ounce, ini dalam pon, semua dalam pon di sini. Oke, yang ini lebih besar semua, ini kecuali ini yang sama dengan, karena 2 ounce gitu aja, sama dengan 2 ounce, maka dia harus sama dengan. Kalau ini lebih besar sama dengan. Kalau dibilang maksimum atau minimum maksimum, maka tandanya juga harus diperhatikan. So, minimumkan biaya. Ini dia biaya, minimumkan dengan merubah jumlah ponnya dengan batasan sama dengan ya, E12 sama dengan G12. Ini lebih besar sama dengan, menambahkannya melalui ini. Add, change, delete, ini bisa digunakan. Contohnya ini saya change. Nah, cancel. So, oke. Berarti grain A-nya 0,025 pon, grain B-nya sekian, ininya sekian. Total biayanya adalah 0,05 dolar per 2 ounce. Oke, kita sekarang multi period scheduling untuk Greenberg motor, di mana dia akan memproduksi 2 macam motor untuk 4 bulan yang akan datang. Berapa banyakkah masing-masing jenis motor yang akan dibuat untuk setiap bulannya dalam 4 bulan itu. Jadi ada 2 jenis motor 1 diproduksi berapa untuk bulan 1, motor kedua bulan berapa. Jadi tujuannya adalah meminimumkan biaya total produksinya dan
biaya total produksi dan biaya inventorinya. Ada dua anunya, tujuannya, yaitu biaya total produksinya rendah, inventory cost-nya juga rendah. Decision variabelnya berarti produksi untuk A pada bulan ke T, ya, produksi A motor A pada bulan T dan produksi motor B pada bulan ke T, karena ada 4 bulan kan. Kemudian ada lagi inventory motor A pada bulan ke T, bulan 1, 2, 3, 4, dan inventory motor B pada bulan ke T. Sales demand-nya, jadi permintaan penjualannya untuk Januari bulan 1, 2, 3, 4, motor A 800, 700, 1000 dan 1100. Sedangkan motor B 1000 yang bulan Aprilnya 1400. Production datanya untuk biaya per motor. Untuk produksi A itu perlu $10 untuk production cost-nya, sedangkan biaya tenaga kerjanya 1,3 per motor, ya. Untuk B $6, ini 0,9. Nah, pada bulan Maret dan April biaya produksinya naik, misalnya akan naik 10%. Dan biaya tenaga kerja, jam kerjanya tenaga kerja itu harus per bulannya berada di antara 2.240 jam sampai 2.560 jam. Dari inventory data kita dapatkan bahwa motor A biaya inventorinya atau biaya gudangnya adalah 0,18, sedangkan B adalah 0,13, di mana saat ini tidak ada barang A atau B di gudang. Sedangkan pada ending inventory pada bulan keempat itu harus ada 450 dan 300. Maksimum inventorinya adalah 3.300 motor. Jadi jumlah keduanya itu adalah di satu bulannya adalah 3.300 motor. Nah, production dan inventory balance-nya, maka kita hitungnya dengan inventory pada akhir bulan sebelumnya ditambah produksi bulan ini dikurangin penjualan bulan ini, itu sama dengan inventory pada akhir periode ini. Objektif fungsinya dalam dolar, maka minimum kan 10 tadi kan biaya produksi motor A pada bulan 1, 10 kali motor A bulan 2, 11, karena naik 10% kan, 10 kali 1,1, 11 motor A pada bulan 3 dan 11 motor A pada bulan 4. Sedangkan untuk inventorinya juga demikian. Untuk motor B juga demikian. 6 kali jumlah motor B pada bulan 1, jumlah motor B bulan 2, jumlah motor B bulan 3, dan jumlah motor B bulan 4. Sedangkan biaya inventorinya untuk motor A 0,18 per buahnya dan 0,13 untuk motor B. Sedangkan batasannya atau kendalanya atau constraint-nya adalah sebagai berikut. Di mana production dan inventory balance harus dibuat 0, awalnya kan inventory-nya 0, ditambah produksi motor A dikurangin 800 penjualan sama dengan inventory A1. Inventory A1 nanti masuk ke sini, ya. Jadi inventory ini akan masuk ke sini. Inventory B akan masuk ke bulan kedua. Inventory A2 masuk ke bulan ketiga dan seterusnya. Jadi dibuatlah dia bentuk yang seperti ini. Oke. Setelah jadi, maka ending inventory maksimum kan I A4 sama dengan 450, I B4 sama dengan 300. Maksimum level juga dibatasin bahwa inventory produk A dan inventory produk B itu di gudang harus maksimum 3.300.
3.300, 3.300 ini per bulannya. Dan lebarnya bahwa 1,3 kali A1 ditambah 0,9 kali B1 ini kan biaya tenaga kerja untuk memproduksi motor A pada bulan 1, biaya tenaga kerja untuk memproduksi motor B pada bulan ke-1 itu harus lebih besar dari 2240 dan lebih kecil dari 2560. Semuanya dibuat sama. Dan PAI semua itu harus lebih dan ini harus lebih besar dari 0. Kita lihat bentuknya di dalam Excel-nya sebagai berikut. Nah, untuk scheduling yang untuk print motor ini, maka Anda lihat bahwa di sini untuk produksi A1 dan inventory A1, produksi A2, inventory A2, dan ini lihat production, inventory, production, inventory, production, inventory. Dan untuk motor B, ini untuk motor A. Motor B juga demikian selama 4 bulan, 4 bulan. Oke. Sedangkan di bawahnya jumlah number of unit, tentu ini yang akan dicari, berapa produksinya per bulan dan berapa inventorinya per bulan untuk masing-masing motor. Dengan biayanya, sehingga dia minimum biaya berapa yang diperoleh, dan ini constraint-nya bahwa balance Januarinya, inventorinya adalah pengurangan, itu harus 800, 1.700 sesuai dengan jumlah sales-nya kan di sini. Kemudian untuk Januari juga demikian, storage cap-nya juga demikian, sedangkan labor Januari labor cap ini kapasitas ya, kapasitas storage untuk Januari, maksimum tenaga kerja untuk Januari sampai April, dan minimumnya juga berapa. Nah, sehingga kalau kita sudah peroleh seperti ini, ya udah tinggal seperti biasa, solver, kita lihat di sini, minimumkan biaya dengan merubah berapa jumlah produksinya, dengan constraint-nya yang sudah disebutkan di atas. Oke, kita solve, selesai. Oke. Ya, cukup itu.